Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gustatori dan refleks penelan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, sudah siap ya teman-teman untuk kita belajar mengenai fisiologi sistem gustatori. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Saya mengharapkan teman-teman semua itu bisa memahami struktur komponen dari sistem gustatori. Kemudian teman-teman setelah mengetahui apa saja komponennya, teman-teman bisa nantinya untuk menganalisis fungsi dari setiap bagian. Dan akhirnya bisa mengetahui bagaimana regulasinya dan bagaimana mekanisme dari sistem penelan nantinya. Oke. Oke, yang pertama dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, kalau kita bahas mengenai sistem gustatori, eh, ada istilah khusus namanya adalah tastan, di mana tastan itu adalah kimiawi yang nantinya akan menstimulasi dari reseptor dari sel gustatori. Nah, jadi eh, bahan bakarnya sebelum ditangkap oleh saraf reseptor gustatori kita itu adalah tastan istilahnya ya. Nah, substansi ini, pastan ini sendiri, itu di dalam sistem gustatori kita itu awalnya tuh harus dilarutkan terlebih dahulu oleh saliva kita, air liur kita, dan mukosa, mukus yang ada di mulut kita. Kemudian setelah terlarut, nantinya akan berinteraksi nih dengan ligan di bagian apikal dari membran protein. Entah nanti dalam bentuk reseptor atau bagian channel, karena dari pengecapan kita dari tastan yang ada yang dikenal itu nanti akan dibagi menjadi dua jenis ya. Dia nanti masuk ke bagian reseptor ataukah nanti ditangkap oleh melalui bagian channel. Oke. Okay. Nah, kita itu mengenal hanya ada 5 utamanya rasa ya. Rasa asam, kemudian manis, pahit, kemudian ada asin dan umami. Nah, dari kelima jenis rasa ini, nantinya itu yang nanti akan dilarutkan ketika kita makan. Oh iya, nanti ada sebelum kita memahami, oh ini rasanya sesuatu apa nih? Ini manis kah? Ini asam kah? Itu sebenarnya melalui proses yang ada jembatan-jembatannya. Ya, walaupun cepat sekali ya kita bisa mendefinisikan, oh ini rasa apa, ternyata prosesnya itu ada begitu panjang bagian-bagiannya nanti. Oke, kemudian bau dari makanan yang nantinya masuk nih ya dari mulut kita, terus nanti juga waktu kita makan tuh ada persepsi yang masuk ke dari bau tersebut masuk ke eh, kafum nasal kita. Nah, dari odor atau bau yang masuk ke kavital nasal ini itu nanti akan juga memperkuat dari rasa pengecapan yang dipersepsikan oleh reseptor dari olfaktori kita. Oke, reseptor dari pengecapan kita itu terletak pada taste bud. Nah, jadi tonjolan-tonjolan yang ada di dalam lidah kita itu didapatkan ada taste bud-nya. Nah, ada sekitar 10.000 taste bud pada orang dewasa muda pada lidahnya kalau dihitung tuh. Nah, ini dibagi atau tersebar ke arah bagian palatum, kemudian di bagian faring, bahkan sampai ke epiglotis itu masih ada taste budnya. Jadi kita masih bisa mempersepsikan rasa itu bahkan sampai ke epiglotis. Nah, tetapi sayangnya seiring bertambahnya usia, jumlah dari taste bud kita itu akan menurun, mengalami degenerasi. Nah, oleh karena itu, kenapa beberapa lansia itu mengalami keluhan sulit untuk makan, nafsu makannya kurang. Nah, itu juga diakibatkan salah satunya karena tes budnya atau indera pengecapannya itu sudah mulai mengalami penurunan, sehingga nafsu makan jadi menurun. Oke, nah setiap dari tes bud itu responnya itu akan
dominan ya. Walaupun dalam suatu makanan yang kita makan itu sebenarnya itu ada beberapa macam rasa yang ada, tetapi akan ada satu yang dominan dibandingkan dari 5 rasa yang ada dalam satu makanan tersebut. Nah, ini dipersepsikan atau dipilih ya dari rasa-rasa yang ada dalam suatu makanan yang kita makan tersebut berdasarkan dari konsentrasinya. Pada konsentrasi yang tinggi, mungkin kita bisa merasakan tidak hanya satu, bisa ada 2 rasa atau lebih yang akan kita bisa rasakan. Oh, ini selain dia gurih, umami, dia juga ada rasa manis dan ada rasa asam-asamnya dikit nih, gitu ya. Contohnya kalau kita makan petis, nah, petis itu kan ada yang asamnya, ada manisnya, ada umaminya juga. Nah, itu kita bisa merasakan beberapa rasa tersebut dalam satu kali kita makan gitu ya. Oke. Kemudian di satu test bed tersebut, kalau kita breakdown lagi komponennya, itu ada 3 sebenarnya, 3 sel utama pada sel epitel, yakni ada bagian supporting selnya, ada gustatory receptor cell, dan ada basal cell. Nah, untuk supporting cell sendiri itu sangat berguna ya, karena dia itu akan mendukung dari sistem kerjanya dari sel reseptor kita yang bagian gustatory. Nah, ini supporting cell ini dia dikelilingi oleh mikrofili yang jumlahnya nanti sekitar 50 gustatory ya di setiap dari test bednya. Nah, kemudian ada sel basal. Sel basal ini adalah bagian yang paling bawah di mana dia adalah berperan sebagai stem cell-nya. Jadi ketika teman-teman nih pernah kan kalau misalnya makan yang terlalu panas nggak sengaja nih, terus kita tiba-tiba jadi baal. Nah, karena terjadinya hal tersebut terjadinya kerusakan pada test bed kita. Nah, proses pergantian dari test bed yang rusak tersebut ke arah yang baru itu ya, dimodulasi atau diperankan oleh stem cell kita. Nah, ini yang berada di bagian perifer dari test bed kita. Kemudian yang ketiga adalah gustatory receptor cell ya. Nah, gustatory receptor cell ini masa hidupnya itu hanya 10 hari. Jadi setelah dari 10 hari secara bergantian stem cell kita di bagian sel basal itu akan digantikan. Jadi nanti yang dari stem cell ini apakah nanti harus dia berdiferensiasi menjadi supporting cell atau nanti akan dia berubah menjadi gustatory receptor cell gitu ya. Nah, dan untuk gustatory receptor cell ini masa hidupnya hanya 10 hari. Setelah itu akan diganti dengan yang baru. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita ke bagian sebelah kiri atas terlebih dahulu ya. Kita kenali bahwa papila lidah tonjolan pada bagian lidah kita itu kan ada tonjolan-tonjolannya yang nggak halus gitu ya, nggak smooth kayak kulit kita gitu. Tapi dia ada tonjolan-tonjolannya yang disebut sebagai papila. Nah, pada manusia itu ada 4 jenis papila, yakni falata yang ada di bagian ujung ya, bagian pangkal dari lidah kita, bentuknya huruf V, dan ini yang paling besar ya. Kemudian ada foliata atau papila foliata yang ada di bagian lateral dari pangkal lidah kita. Kemudian ada fungiform papila. Nah, ini bentukannya seperti jamur, dia tersebar ya, dan ada yang paling banyak dan kecil-kecil, yakni filiformis. Nanti kita akan bahas di next slide, itu apa saja fungsi-fungsinya. Nah, kita ke bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, dari yang test bed ini nih, yang kecil-kecil ini, dari papila yang kecil-kecil ini, ternyata kalau kita breakdown lagi ya, secara histologisnya, ini mengandung test bed yang banyak ya tentunya. Dari test bed tersebut, nah kita lihat dari satu folikel ini, satu bentukan dari test bed ini, bentukannya ada seperti ini. Nah, tadi test bed tadi yang bagian epitel tadi ya, itu kan terdiri dari 3 sel ya, sel supporting, kemudian gustatorinya, kemudian ada sel basalnya yang di bagian bawah. Nah, di bagian atas ini ada gustatory microfilly hair. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada
tastan tadi itu ya, nanti sudah terlarut, kemudian nanti akan masuk ke dalam gustatory receptor cell yang barunya nanti akan diproses nih. Sebenarnya ini rasa apa gitu ya. Nah, ini adalah gambaran histologinya. Oke. Nah, test bed itu tadi sudah kita lihat ya bentukannya seperti itu tadi. Yang kita akan pelajari yang pertama adalah papila yang filiform. Nah, jadi sebenarnya yang bagian filiform yang kecil-kecil tadi, yang tersebar banyak tadi, itu sebenarnya tidak memiliki test bed. Jadi fungsinya adalah sebagai pendeteksi tekstur dari sebuah makanan. Apakah ini teksturnya lembut atau ini kasar. Kemudian yang kedua adalah papilla foliata, di mana yang bagian yang lateral tadi ya, bagian yang di pangkal, bagian lateral, itu sebenarnya pada saat awal-awal dari masa kanak-kanak itu nanti akan mengalami degeneratif sehingga nanti ketika beberapa anak itu mungkin akan ada penurunan nafsu makan ya. Nah, jadi ketika dewasa ini kemungkinan besar itu sudah tidak menjadi papila yang dominan untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah fungiform. Nah, bentukannya tadi ya, bentukannya seperti jamur dan dia itu tidak hanya sebagai eh, perasa aja ya, dia tidak hanya mengandung test bed, tetapi juga berperan sebagai pendeteksi tekstur dari makanan kita. Kemudian yang terakhir adalah foliata papilla. Tadi yang bentukannya V yang banyak ya di bagian pangkal dari lidah kita. Itu jumlahnya sekitar 7 sampai 12 foliata. Nah, setengah dari test bed kita itu ada di bagian uh, valiata kita. Nah, itu berkisar dari 250 dari setiap dari valiata yang ada. Tuh. Oke. Nah, kemudian persarafannya gimana? Nah, ya. Jadi lidah kita itu dibagi menjadi ada dua ya, ada dua persarafan yang mempersarafi bagian lidah kita. 2/3 anterior di bagian depan ini itu diinervasi oleh nervus tujuh kita, facialis. Kemudian yang sepertiga belakang, nah, itu dipersarafi oleh glosopharyngeal, nervus ke-9 kita. Nah, nanti ketika tes tadi reseptornya sudah menangkap, nah itu nanti akan diteruskan bergantung sama letaknya. Kalau dia ternyata tes bednya itu terletak di 2/3 anterior, maka nanti akan diteruskan ke nervus ketujuh. Sedangkan kalau yang sepertiga posterior itu nanti akan diteruskan ke glossopharyngeal nervus. Nah, selain itu tadi kan saya bilang ya, ada tes bed kita juga tersebar ke bagian faring bahkan sampai ke epiglotis. Nah, kalau bagian itu nanti diinervasi atau diteruskan ke bagian nervus ke-10 kita. Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai threshold-nya, jadi ambangnya. Jadi kita bisa merasakan suatu rasa persepsi makanan itu ketika memang sudah tastan tadi, sudah terlarut sekitar 30%-nya. Nah, ketika 30% sudah masuk nih ke bagian reseptor kita, maka nanti kita akan mendeteksi, memberikan persepsi nih. Bisa tahu ini rasanya asin, manis, atau yang lainnya. Nah, ternyata di antara kelima jenis utama dari rasa tersebut, rasa pahit itu memiliki threshold-nya atau ambangnya yang paling rendah. Jadi ketika kita dikasih sedikit saja, kalau dari tabel itu 1,6 konsentrasinya ya, mikromol per liter saja, itu sudah bisa kita memberikan persepsi, oh ini pahit. Nah, dan kompletnya dari suatu adaptasi terhadap persepsi dari rasa tertentu itu bisa kita rasakan sekitar 1 sampai 5 menit ya dari rasa yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi threshold yang paling besar itu adalah glukosa ya, yang rasa manis ya. Itu sampai 80.000 mikromol per liternya. Oke. Nah, kemudian kita back dulu. Nah, tadi saya bilang bahwa dari sekitar dari 5 tadi persepsi rasa tadi ada 2 jenis tipe sel yang nantinya akan ada 2 jalur ya. Jadi kalau misalnya jalur yang pertama, yakni adalah yang tipe 3 yang ini presynaptic cell yang mempertanggungjawab dari rasa
asin dan rasa asam, sorry, itu nanti akan langsung dengan bersinaps dengan persarafan. Nah, dan nanti akan dilepaskan oleh dia akan menangkap dari neurotransmitter serotonin yang akan dikeluarkannya ditangkap. Nah, kalau yang jenis kedua, ya ini tipe yang kedua, jadi tipe 3 dan tipe 2. Jadi tidak ada tipe 1 ya. Ada tipe kedua, yakni reseptor sel. Nah, jenisnya untuk persepsi rasa manis, umami, dan pahit, itu nanti membutuhkan ATP untuk bisa berkomunikasi nantinya dengan sel persarafan yang ada. Ya. Oke, nah ini lebih detailnya lagi. Jadi, kalau misalnya saya ke yang manis, umami, dan pahit terlebih dahulu ya. Nah, karena tadi adalah jenisnya adalah tipe 2 yang dia adalah reseptor sel, maka nanti tastan yang sudah terlarut tadi nanti akan masuk ke melalui G protein couple receptor yang ini ya. Kemudian nanti setelah terbukanya gate ini, maka nanti akan ada transduksi sinyal, di mana transduksi sinyal yang ada itu akan membuat kalsium channel itu nanti akan terbuka sehingga kalsium akan masuk ke dalam sel, terjadilah proses pendorongan atau aktivasi dari ATP. Nah, ATP ini nantinya akan melepaskan sinyal ke bagian tipe 2, sel tipe 2 selnya, sehingga nanti akan diteruskan, entah itu nanti mau diteruskan ke nervus facialis kah, glossopharyngeus kah, atau ke nervus vagus gitu ya. Nah, sementara untuk yang rasa uh, asin, ya natrium ya, inisiasi dengan adanya molekul natrium. Nah, molekul natrium yang nantinya akan masuk melalui ion channel, ini nanti akan mengalami depolarisasi. Ketika sel mengalami depolarisasi, otomatis kalsium dari ekstraseluler akan masuk ke intraseluler. Ketika kadar kalsium itu meningkat di dalam sel, maka akan mendorong dari vesikel-vesikel yang mengandung serotonin untuk didorong menuju ke bagian presinaptik ya, presynaptic cell untuk diteruskan nih. Nanti yang akan ditangkap nanti neurotransmitternya ke bagian neuron fibernya. Kemudian sementara untuk yang rasa asam itu nanti akan dimediasi oleh molekul H+. Nah, H+ yang masuk kemudian nanti juga sama ya akan mendorong terjadinya peningkatan kalsium di dalam sel sehingga nanti akan mendorong vesikel yang mengandung serotonin untuk bisa dikeluarkan menuju presynaptic cell. Oke. Nah, lalu bagaimana setelah diteruskan tadi ya ke nervus 7 kah, nervus 9 kah, atau nervus ke-10, nanti akan di batang otak kita akan ada terminalnya ya, di nucleus of solitary tract, di gustatory area, di medulla oblongata tepatnya. Nanti akan dipancarkan untuk diteruskan ke bagian otak kita di bagian ventral posterior medial nucleus of thalamus dan ke bagian gustatory cortex di bagian anterior insula frontal operculum di area 43 kalau secara petanya ya. Kemudian, oke, sampai sini adalah bagian yang terakhir ya kita bahas mengenai sistem gustatory. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai refleks menelan. Bagaimana proses menelan itu terjadi. Oke, proses menelan itu merupakan proses yang kompleks, di mana prosesnya ini sebenarnya ada melibatkan sistem respirasi juga, ya tidak hanya proses pencernaan saja. Oke, dari proses menelan itu dibagi menjadi 3 proses ya. Ada voluntary stage, kemudian involuntary stage-nya ada 2, yaitu pharyngeal dan esophageal. Nah, ketika di bagian voluntary stage, ini isinya adalah di mana si bagian bolus makanan nih sudah terbentuk bolus itu nanti akan didorong oleh lidah kita untuk bisa memasuki bagian orofaring ya. Nanti yang kemudian nanti akan didorong menuju ke bagian pharyngeal stage-nya, di mana kalau sudah ke bagian pharyngeal stage, ini 2/3-nya di bagian
bawah itu nanti diinervasi oleh nervus vagus. Sementara sepertiganya ini karena adalah dia jenisnya voluntary, maka otot-otot dari striata ini nanti akan diinervasi oleh glossopharyngeal dan vagal afferent ya. Untuk yang bagian yang sepertiga atas. Nah, sementara 2/3 bawahnya ini murni diinervasi oleh nervus vagus karena kalau 2/3 bawah itu sudah otot polos ya yang ada di sini. Oke, kemudian setelah dari fase faringeal itu nanti akan masuk ke fase yang ketiga yakni fase esofagus, esofagial ya, di mana nanti sudah ada gerakan peristaltik yang ada di sini yang akan mendorong makanan untuk bisa masuk ke bagian lambung kita, ke gaster kita. Nah, ya, jadi pertama ketika masuk ke oral fase, jadi nanti makanan yang sudah terbentuk dalam bentuk bolus ya, nanti akan masuk didorong secara voluntary ya, secara sadar kita oleh otot rangka ya jenisnya menuju ke laringofaring. Oke, kemudian fase yang kedua, yakni pharyngeal fase, di mana nanti bagian palatum, kemudian lidah, dan vocal cord, serta epiglottis itu akan memblok ya bagian oral dan nasal cavity, sehingga jadi nanti makanan itu tidak bisa, tidak balik lagi dan tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Nah, kemudian gerakan peristaltik ya secara simultan karena sudah 2/3-nya, ya 2/3 bawah itu sudah diinervasi secara involunter, maka akan ada gerakan peristaltik yang akan mendorong terus makanan untuk masuk menuju ke bagian esophageal fase. Nah, di sini makanan terus didorong sampai ke area lambung kita. Oke, ini adalah referensi bagi teman-teman untuk bisa mempelajari lebih lanjut, lebih detail lagi mengenai sistem gustatory dan proses pernalan. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk bisa memberikan pertanyaannya bisa melalui email saya atau melalui kolom komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.